bersama channel belajar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi tentang tutorial dari pengoperasian Microsoft Excel yang kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan Microsoft Excel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melanjutkan pengoperasian dari Microsoft Excel, yaitu dengan menambahkan kolom atau baris dan juga sheet pada Microsoft Excel. Di sini ada di atas ya, yang A, B, C dan D itu adalah merupakan heading kolom, dan yang di bawah yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu merupakan heading row. Nah, di sini kita bisa menambahkan kolom maupun baris ya. Misalkan di sini ada kolom A, B, C dan D dan seterusnya. Kita akan menambahkan di tengah-tengah antara kolom A dengan kolom B, itu kita akan bisa menambahkan kolomnya di situ. Misalkan contohnya di sini saya sudah menuliskan variabel, nama variabelnya adalah nomor, nama dan alamat. Kemudian di tengah-tengah antara nama dan alamat di sini akan kita sisipi kolom baru. Misalkan saya akan tambahkan kolom baru. Nah, kita untuk menambahkannya kita blok terlebih dahulu untuk kolom C, yaitu kolom sebelum C ya, nanti akan muncul kolom baru. Misalkan di sini kolom C, karena nanti akan kita tampilkan kolom barunya di antara B dan C, maka saya blok di C, kemudian klik kanan insert, maka akan muncul kolom baru di antara nama variabel nama dan alamat. Itu untuk menambahkan kolom. Misalkan saya tambahkan di sini nama variabelnya tanggal lahir. Ya, itu tanggal lahir. Kemudian misalkan saya akan menambahkan lagi kolom baru di antara kolom C dan juga kolom B. Misalkan mau saya tambahkan lagi, di situ tinggal kita blok kolom C, kemudian kita insert, maka akan muncul kolom baru di situ. Tinggal kita kasih nama variabelnya, misalnya jenis kelamin. Ya, kalau sudah kita tinggal meratakan kolomnya atau memformat kolomnya biar lebarnya sesuai dengan teks yang ada, dengan cara mengarahkan ke bagian kolom kemudian klik 2 kali sehingga tampilannya sudah seperti itu. Kemudian untuk menambahkan baris juga sama. Misalkan di sini saya isi untuk nilai dari masing-masing variabel terlebih dahulu. Nilainya misalkan nomor 1 Sandi dengan jenis kelamin L, tanggal lahirnya disitu tertulis. Kemudian alamatnya yang nomor 2 juga saya isikan nilainya. Ya, saya isikan nilainya dulu, kemudian misalkan saya akan sisipkan baris baru. Ya, kita bisa blok baris ketiga kemudian insert, itu untuk menambahkan baris baru di atas nomor baris 3 ya, baris 3. Kemudian kalau pengen menambahkan di bawahnya berarti kita bisa blok pada ya, misalkan itu. Kemudian kita sisipkan lagi, misalkan saya blok di kolom baris di baris nomor 5 ya. Di baris nomor 5 saya insertkan, maka di atas baris nomor 5 akan muncul baris baru. Saya isikan datanya dulu. Ya, itu untuk menambahkan baris. Jadi silakan untuk menambahkan kolom maupun menambahkan baris, silakan blok terlebih dahulu
kolomnya atau barisnya, kemudian klik kanan tekan insert atau pilih insert. Jadi kita bisa menambahkan dengan memblok terlebih dahulu kolomnya ataupun barisnya, kemudian kita bisa klik kanan kemudian insert ya, pilih insert, nanti akan muncul kolom atau baris baru. Itu cara yang digunakan untuk menambahkan kolom dan juga menambahkan baris pada Microsoft Excel. Kemudian di bagian paling bawah di sini ada sheet ya, ada standarnya yang muncul adalah 3 sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Nanti kita akan menyisipkan sheet baru. Misalkan di sini saya kasih nama untuk sheet 1 itu sebagai daftar nama siswa, kemudian nanti untuk sheet 2 itu nanti kita bisa rename ya, kita rename menjadi daftar nilai. Kemudian sheet 3 absensi di sini misalkan ya. Yaitu antara sheet 1, sheet 2 dan sheet 3 memiliki isi yang berbeda. Yang pertama kita akan coba untuk merename terlebih dahulu nama sheetnya. Yang tadinya sheet 1 kita akan rubah menjadi misalkan daftar nama siswa, kemudian sheet 2 daftar nilai, kemudian yang ketiga adalah rekap kehadiran. Nah, untuk merubah nama dari sheetnya kita bisa memilih sheetnya terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan rename ya, rename. Nah, disitu saya tuliskan daftar nama misalkan ya, sehingga sheet 1 sudah berubah menjadi daftar nama. Kemudian sheet 2 juga kita rename, klik kanan kemudian rename daftar nilai. Kemudian sheet 3 juga saya rename juga menjadi rekap kehadiran atau kehadiran ya di sini. Yaitu untuk merename nama sheet ya. Kita bisa merename, kita juga bisa menyisipkan sheet baru. Ya, misalkan klik kanan insert kemudian pilih worksheet ya, di situ kemudian kita pilih OK. Ya, kita pilih worksheet kemudian kita pilih OK untuk menambahkan sheet baru pada Microsoft Excel. Oke, sehingga akan muncul sheet baru di situ. Misalnya kita akan geser ke sini, nanti posisi sheet baru berada di belakang. Tinggal kita rename, misalkan mau dikasih nama apa untuk sheet yang baru tersebut. Ya, misalkan administrasi, sehingga sudah muncul 4 sheet ya di situ, daftar nama, daftar nilai, kehadiran dan administrasi. Ya, ketika kita akan melakukan pembuatan atau penyisipan sheet baru dengan mengcopy atau mengikuti format sheet yang sudah ada, kita juga bisa melakukan hal tersebut ya, yaitu dengan cara klik pada sheet yang akan kita sisipkan untuk membuat sheet baru dengan isi yang sama. Tinggal kita klik kanan kemudian move or copy ya, move or copy, kemudian kita pilih pada daftar nama ya, karena isinya biar nanti sama dengan daftar nama. Kemudian jangan lupa centang create a copy ya, create a copy kemudian OK, sehingga nanti muncul daftar nama 2. Nah, disitu isinya sama ya, antara daftar nama dengan daftar nama 2 isinya sama, tinggal kita melakukan editing terhadap isinya. Kita rename terlebih dahulu, misalkan di sini ya, daftar nama 2. Nanti silakan bisa diedit untuk isinya. Di situ untuk formatnya sama, misalkan kita sudah memformat sheet daftar nama, nanti di daftar nama 2 juga formatnya sama, isinya juga sama, tinggal dilakukan pengeditan lagi ya untuk isi dari teks yang ada pada sheet tersebut.
Ya, itu tadi untuk melakukan penyisipan baik kolom baru, baris baru maupun sheet baru, termasuk melakukan rename terhadap sheet dan juga melakukan penyisipan sheet dengan format yang sama pada sheet yang sudah ada. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat.